Glory, glory, Man United. Pekok. 3, 2, 1. Buat kalian fans Manchester United yang iri dengan Manchester City karena pemiliknya kaya, jadi mereka bisa jor-joran di bursa transfer, tak kasih tahu. Dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai tahun 2024, MU adalah tim dengan net transfer spending paling negatif di dunia, 1,3 miliar euro atau minus 22,4 triliun rupiah. Sementara Man City cuman separuhnya. Memang pemilik City, Sheikh Mansour, itu pernah jor-joran untuk City pakai kocek pribadinya. Tapi kan itu cuma awal-awal toh. Ya selanjutnya mereka memperlakukan Manchester City seperti perusahaan pada umumnya. Dan secara pendapatan juga nggak beda jauh. Malah sebelum Covid, pendapatan MU lebih besar. Jadi masalah tim kesayangan Anda ini sebenarnya bukan karena uang, tapi karena manajemennya pekok. Yang satunya dipegang Glazer family, yang satunya dipegang Ferran Soriano, mantan direkturnya Barcelona yang diborong Sheikh Mansour ke Manchester City. Satu hal lagi yang tidak dimiliki MU adalah trik licik dari Yang Mulia Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Di video kali ini, aku akan membawa kalian ke cerita yang jarang dibahas tentang politik dan ekonomi Manchester City dengan pemiliknya sang pangeran Abu Dhabi, baik strategi manajemennya maupun trik liciknya. Mari kita bahas lewat cerita. The blue moon has risen. Aguero! Staggering! Just staggering! The winners and still the champions of the land, Manchester City. Topik kali ini sangat menarik karena kita akan menggabungkan olahraga bukan hanya dengan ekonomi, tapi dengan politik juga. Dan channel ini memang membahas tentang olahraga yang digabungkan antara dengan ekonomi atau politik, ataupun keduanya seperti di video kali ini. Jadi kalau kalian tertarik dengan informasi seperti ini, silahkan subscribe. Sebelum dibeli oleh Sheikh Mansour, ya Manchester City ini sebenarnya bukan tim yang bagus. Mereka pernah berada di divisi 3 pada musim 98-99 dan mulai stay di Premier League sejak musim 2002-2003 sebagai klub papan bawah. Seperti yang tak bahas di video kapitalisme Liga Inggris, pada era awal tahun 2000-an mulai banyak investasi yang masuk ke Liga Inggris oleh para orang kaya dari Amerika dan Rusia. Hingga pada tahun 2008 muncullah orang yang jauh lebih kaya dari para bilioner ini, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dia merupakan keluarga kerajaan Abu Dhabi, adik dari Presiden Uni Emirat Arab dan Raja Abu Dhabi saat ini, Muhammad bin Zayed atau MBZ. Saat ini Sheikh Mansour merupakan wakil presiden dan perdana menteri dari Uni Emirat Arab. Melalui perusahaan investasinya, Abu Dhabi United Group, ia membeli 90% saham Manchester City pada waktu itu dari mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Banyak analis-analis politik yang meyakini bahwa pembelian Manchester City oleh Sheikh Mansour ini bukan soal investasi semata, tapi juga untuk meningkatkan citra politiknya dan influence atau pengaruhnya. Karena Sheikh Mansour memang memerlukan itu. Lah kok bisa? Mari kita bahas. Tak jelasin kondisinya Uni Emirat Arab. Kalau kalian tahu sisi gelap dari cepatnya pembangunan Stadion Qatar untuk persiapan Piala Dunia 2022 kemarin, di mana mereka menggunakan pekerja-pekerja migran yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pekerja-pekerja ini dieksploitasi, jam kerjanya gila-gilaan dan dibayar kecil. Nah, sistem ini itu nggak cuma terjadi di Qatar aja. Negara-negara Teluk lain seperti Bahrain, Kuwait, Oman itu juga menggunakan sistem ini, termasuk Uni Emirat Arab. Kalian bisa cari tahu sendiri, namanya adalah kafala system, yang disebut juga sebagai sistem perbudakan di era modern untuk para pekerja migran. Nah, di sini aku nggak mau ngomongin sisi gelap ya, karena masing-masing negara pasti punya sisi gelapnya masing-masing gitu loh. Tapi tujuan untuk membahas ini adalah agar kita itu ngerti konteksnya. Pada masa itu, populasi UEA itu berjumlah 9,2 juta orang, sementara penduduk aslinya cuma 1,4 juta orang. Sisanya merupakan pendatang yang sebagian besar adalah pekerja migran dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Kemajuan ekonomi yang terlihat dari pembangunan infrastruktur yang masif dengan gedung-gedung yang tinggi di Uni Emirat Arab itu adalah hasil dari sistem kafala ini.
Orang-orang asli sana itu gak mau kerja kasar, sehingga mereka menggunakan pekerja migran yang dieksploitasi dengan bayaran rendah. Sistem ini sendiri telah dikritik oleh aktivis-aktivis HAM dari Uni Emirat Arab. Tapi UEA adalah negara yang menggunakan sistem monarki absolut dan gak menganut sistem demokrasi. Aku gak bilang ya kalau gak demokrasi itu berarti buruk. Enggak, cuman di negara-negara yang gak menganut sistem demokrasi itu pasti ada pembungkaman terhadap orang-orang yang mengkritik penguasa, terutama orang-orang yang memiliki influence atau pengaruh. Begitu pula dengan aktivis-aktivis HAM yang mengkritik sistem pekerja migran UEA. Banyak aktivis damai yang dipenjara akibat mengkritik pemerintahan Uni Emirat Arab. Tapi coba lihat dengan keberhasilan Manchester City sekarang ini. Coba bayangin kalau misalnya wakil presiden kita punya klub sepak bola tersukses di dunia. Kemudian fans-fans klub itu di seluruh dunia pada berterima kasih kepadanya. Dunia jadi mengenal wakil presiden kita dan Indonesia juga jadi terkenal di mata dunia. Apa nggak bangga kita sebagai orang Indonesia kalau punya wakil presiden seperti itu? Dan ini yang terjadi pada Sheikh Mansur, warga UEA yang juga kebanyakan merupakan pecinta sepak bola, jadi bangga dan segan dengan Sheikh Mansur. Influence Sheikh Mansur yang besar membuat berita pelanggaran-pelanggaran HAM dan dipenjaranya para pengkritik dan aktivis HAM itu jadi nggak terdengar. Jadi selain soal investasi, ini merupakan langkah politik yang brilian dari Sheikh Mansur. Sheikh Mansur! Oh, Sheikh Mansur! Setelah membeli Manchester City, Sheikh Mansur langsung menggelontorkan uang begitu masif selama 4 tahun dengan total nilai transfer mencapai 580 juta euro. Dan investasi ini berbuah manis pada momen ini. Balotelli, Aguero, staggering, just staggering. He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play. City menjadi juara Premier League untuk pertama kalinya setelah 44 tahun. Tapi Sheikh Mansur tidak mau Manchester City berhenti di situ saja. Ia kemudian merekrut Ferran Soriano, mantan direktur Barcelona, untuk menjadi CEO Manchester City pada tahun 2012. Di bawah Soriano, City mulai mendirikan City Football Group untuk membangun brand sepak bola global. Grup ini telah menjadi induk bagi 11 klub dari 5 asosiasi sepak bola yang berbeda. Dan ini adalah jaringan sepak bola yang tidak dimiliki oleh Manchester United. Dalam catatanku ya, antar klub dari City Football Group ini saling melakukan transfer pemain satu sama lain. Contoh yang paling sukses adalah Savinho, yang saat ini baru bersinar dengan Manchester City. Ia dibeli Troyes, klub CFG City Football Group di Ligue 1 dari Palmeiras, Brazil. Terus dipinjemin ke Girona, perform di Girona. Terus dibeli City dengan harga cuma 25 juta euro, 1/5 harganya Jack Grealish, murah banget. Ada juga Yangel Herrera, pemain Manchester City yang sempat dipinjemin ke New York City, lalu dibeli Girona dengan harga cuma 5 juta euro, 1/3 dari market value-nya. Dan masih banyak yang lain, kalian bisa cek sendiri. Jaringan klub-klub ini mempermudah Manchester City untuk melakukan scouting. Klub-klub ini berada di negara-negara yang memiliki banyak populasi. Total sudah mencakup setengah populasi bumi. Mereka juga jadi lebih mudah membangun global brand. Manchester City juga menjadi tim sepak bola pertama yang masuk ke series olahraga terkenal berjudul All or Nothing di Amazon Prime. Kemudian mereka juga menjadi tim sepak bola pertama yang membuat YouTube Kids dan membuat konten video yang unik dan wah di YouTube. Framework marketing dan branding dari Manchester City ini sangat jelas, jauh lebih jelas daripada Manchester United tentunya. Dan kebijakan terakhir yang dilakukan oleh Ferran Soriano untuk membawa City menguasai sepak bola dunia adalah mendatangkan mantan rekannya di Barcelona yang merupakan pelatih terbaik dunia, Pep Guardiola, yang berhasil membawa City meraih banyak gelar juara, tentunya dengan dukungan transfer yang sangat besar. Tapi yang membedakan antara era Pep dengan era sebelumnya adalah diterapkannya financial fair play.
Setelah Sheikh Mansur jor-joran di 4 tahun awal dia masuk ke Manchester City hingga melebihi jumlah pendapatannya, UEFA mulai menerapkan financial fair play pada tahun 2011 dan Liga Inggris menerapkan financial fair play-nya sendiri, yakni PSR pada tahun 2013. Peraturan ini mengatur agar klub tidak diperbolehkan merugi dalam angka tertentu. Biasanya klub akan mengurangi pengeluarannya untuk menaati financial fair play. Tapi Manchester City secara tiba-tiba pendapatannya meningkat signifikan. Kalau di breakdown, peningkatan paling besar berasal dari pendapatan komersial yang berasal dari merchandising dan sponsorship. Ini sangat mencurigakan karena beberapa sponsor Manchester City itu berasal dari Abu Dhabi dan terafiliasi langsung dengan Sheikh Mansur. Sponsor ini membayar dengan jumlah yang terlalu besar secara tiba-tiba sehingga diduga sebagian besar uang sponsor ini berasal dari Sheikh Mansur agar City tetap bisa menaati financial fair play meskipun jor-joran. Dugaan ini menjadi menguat saat hacker asal Portugal ngehack email para petinggi Manchester City yang berisi percakapan formal tentang sponsorship Manchester City. Dan dugaan-dugaan tadi itu terbukti benar. Pada musim 2015-2016, nilai sponsor dari Etihad itu sebesar 67,5 juta pounds. Dan yang pure dari Etihad itu cuma 8 juta pounds. Sisanya diinjek oleh Sheikh Mansur sendiri melalui ADUC atau Abu Dhabi United Group. Ini adalah grup investasi yang dimiliki oleh Sheikh Mansur sekaligus induk dari City Football Group. Skema ini juga ada di sponsor Manchester City yang lainnya yang berasal dari Uni Emirat Arab seperti Etisalat, Abu Dhabi Tourism, dan Abar Investment yang semuanya merupakan state-owned enterprise-nya Abu Dhabi. Ya lagi-lagi punya keluarga Sheikh Mansur. Skema seperti ini itu dilarang dalam financial fair play. Karena tim-tim yang memiliki uang unlimited seperti uang kerajaannya Sheikh Mansur ya bisa sangat timbang dengan tim-tim lainnya. Dan ingat, uang itu bisa membeli sepak bola. Uang juga berpengaruh terhadap performa tim. Jadi ini kayak nge-cheat gitu loh. Dan gelar juara Manchester City yang telah mereka raih sejauh ini, selain karena manajemennya yang baik, keberdayaan mereka untuk jor-joran di bursa transfer melalui sistem ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan mereka. Email para petinggi Manchester City yang dihack ini menjadi dasar UEFA nge-ban Manchester City dari kompetisi Eropa pada tahun 2020 kemarin. Tapi City ngajuin banding dan menang. Saat ini City juga sedang kena 115 tuntutan dari Premier League, di mana email-email ini juga menjadi dasar penyelidikan yang dilakukan oleh Premier League. Sebagian besar tuntutan ini merupakan dugaan bahwa Manchester City tidak menyampaikan laporan finansial yang akurat kepada Premier League dari musim 2009 sampai 2018. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang 115 tuntutan ini, kalian bisa lihat, tadi aku habis lihat channelnya namanya Big A Story yang menjelaskan 115 tuntutan Premier League kepada Manchester City dengan animasi yang menarik. Kalian bisa lihat di sana. Tapi di sini aku mau jelasin dari sisi politiknya. Hukuman yang bisa diterima Manchester City jika terbukti bersalah adalah pengurangan poin setidaknya 60 poin yang membuat mereka terdegradasi. Dan bila ini terjadi, maka hukuman seberat ini terjadi untuk pertama kalinya di Premier League. Masalahnya adalah berbeda dari klub-klub sepak bola yang lain, Manchester City ini wajahnya merupakan seorang keluarga kerajaan yang juga merupakan wakil presiden dan perdana menteri dari Uni Emirat Arab. Kalau klub lain itu wajahnya adalah seorang pebisnis, bahkan PSG yang dimiliki oleh pemerintah Qatar, wajah mereka adalah Nasser Al-Khelaifi, komisaris dari PSG, tangan kanan Emir Qatar, bukan Emir Qatarnya secara langsung. Sementara wajah Manchester City adalah Sheikh Mansurnya langsung. Jika Manchester City menerima hukuman paling berat yang pernah terjadi di Premier League akibat penipuan, maka ini akan sangat memalukan bagi kredibilitas Sheikh Mansur dan juga bagi rakyat Uni Emirat Arab. Di sisi lain, hubungan Uni Emirat Arab dan Inggris itu dekat. Uni Emirat Arab adalah mitra dagang terbesar Inggris di Timur Tengah. Abu Dhabi juga baru saja berinvestasi senilai 10 miliar pounds atau setara 210 triliun rupiah ke Inggris melalui Mudabala Investment Company milik Sheikh Mansur, di mana CEO Mudabala adalah komisaris dari Manchester City, Khaldun Al-Mubarak, yang merupakan tangan kanan dari Sheikh Mansur. Mungkin ada yang mikir bahwa ini berlebihan ya.
Tapi ini adalah cara agar kita itu bisa berpikir secara kritis dan holistik bahwa efek dari hukuman terhadap Manchester City itu tidak sesimpel yang kita kira. Jadi mari kita tunggu aja hasil sidangnya bagaimana. Terima kasih sudah menonton.